Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini kuliah tambahan untuk metode penelitian sekaligus praktikum ya. Kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan tabulasi ya. Nah, saya masih menggunakan kasus untuk praktikum nanti, kasus dari skripsi bimbingan saya. Datanya juga kalau nggak salah di folder Drive yang saya bagikan tadi juga sudah ada di situ. Nanti kita coba buka. Nah, kita mulai dari sini. Jadi sebuah data yang diperoleh dari pengumpulan data, alat pengumpul data biasanya menggunakan kuesioner yang umum ya untuk data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Nah, ketika kuesioner sudah selesai disebar lalu terkumpul, kemudian data yang ada di kuesioner itu ditabulasikan ke dalam sebuah tabel. Paling umum kalau saya saran saya lebih baik pertama kali ditabulasi di Excel, jangan langsung di SPSS. Karena nanti kalau dengan di Excel kita bisa ngecek barangkali mana yang kurang. Bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi maunya ngetik angka 2, ternyata yang inputnya di situ ternyata angka 5. Bahkan saya pernah itu 5, tapi ternyata setelah saya cross check itu tulisannya itu 15. Lah itu ada di tengah-tengah. Jadi sulit mendeteksinya. Ketika saya cari min max-nya loh, harusnya kan minimumnya kan 1, maksimumnya kan 5. Nah ini kok ada maksimumnya 15 gitu. Nah berarti ada saya salah input gitu. Nah jadi itu untuk cross check ya. Untuk cross check seperti itu kalau menggunakan Excel lebih mudah. Nanti bisa mudah juga kita perbaiki. Dan langsung bisa kita langsung kita rubah lah gitu. Nah, kalau dengan menggunakan SPSS ya bisa langsung kita rubah, tapi kita harus lakukan analisis ulang gitu. Ada 2 kali kerja. Nah, kalau data sudah diinput di dalam Excel, maka sebelum dianalisis lebih lanjut ya, apakah dianalisis deskriptif atau asosiatif? Nanti saya jelaskan apa itu analisis deskriptif asosiatif. Maka data itu data yang terkumpul itu harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Validitas itu menunjukkan bahwa data yang terkumpul itu atau data yang kita kumpulkan itu menunjukkan memang benar-benar valid, mengukur apa yang ingin diukur. Nah, itu valid. Nah, jadi kalau pertanyaannya dengan pertanyaan dengan jawaban itu konsisten gitu. Jadi mengukur apa yang ingin diukur. Nah, itu validitas, valid. Informasinya valid, terpercaya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini validitas itu, uji validitas itu banyak cara ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Pak Yahya nggak hafal cara-caranya. Kalau di SEM itu ada namanya validitas internal, ada validitas eksternal. Nah, itu caranya berbeda-beda rumusnya. Hanya yang saya gunakan contoh, yang ini yang umum ya, umum dilakukan orang itu dengan menggunakan korelasi person product moment atau disebut dengan korelasi person gitu aja. Itu uji validitasnya, itu yang nanti yang akan saya praktekkan. Kemudian uji reliabilitas. Reliabilitas itu menunjukkan alat ukur atau katakan instrumen atau kuesioner. Instrumen penelitian kan kuesioner.
kuesioner yang kita miliki atau instrumen yang kita gunakan untuk mencari data ini, untuk mengumpulkan data itu handal. Artinya handal begini, saya punya kuesioner nih, isinya misalkan kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang iklan, tentang apa lagi yang satu ya, iklan, terus kemudian fasilitas atraksi, atraktiveness ya, kemenarikan di tempat wisata, dan keputusan berkunjung wisatawan di WBL. Nah, ini kalau ini sudah alat instrumen ini dinyatakan valid, reliable, maka instrumen ini bisa digunakan juga untuk mencari data di tempat lain yang mirip dengan WBL, misalkan di Taman Safari misalkan, atau di kalau di Malang ada Jatim Park ya, Jatim Park 1, 2, 3 misalkan, atau di tempat lain destinasi wisata yang lain selain di WBL. Nah, itu kalau dikatakan reliable, artinya alat ukur itu tangguh, bisa digunakan untuk mengumpulkan data di tempat lain selain pada saat penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di WBL. Mungkin alat ini, kuesioner ini bisa digunakan juga, sudah pokoknya plug kuesionernya tanpa dirubah, bisa digunakan untuk mencari data di tempat lain, misalnya begitu. Nah, itu dikatakan reliable. Jadi tangguh lah gitu ya, handal. Alat ukurnya itu handal. Kalau secara fisik itu tadi kan apa namanya ya, gambaran alat instrumen. Misalnya saya punya alat ukur penggaris nih. Nah, penggaris saya ini ukurannya penggaris besi misalkan ya, penggaris besi seperti ini misalkan ya. Ini 50 cm. Lah, ini kalau saya gunakan untuk mengukur luas tanah bisa, tapi nggak reliable gitu ya. Nggak reliable kalau saya bikin ngukur luas tanah. Nah, bisa jadi nanti ketika saya ngukur setengah meter ternyata bengkok ya saya ngukurnya. Jadi akhirnya panjangnya nggak sesuai gitu. Nah, apa yang reliable ya tentu dengan apa namanya, alat ukur tanah yang panjang itu, yang 100 meteran itu. Nah, itu baru reliable. Tapi alat pengukur tanah yang 100 meter itu nggak bisa juga digunakan untuk mengukur baju. Nah, itu namanya nggak tangguh, itu nggak reliable. Nah, tentu ada bedanya. Alat ukur ini, penggaris yang saya pegang ini bisa digunakan untuk mengukur, ya barangkali saya mau motong kertas, mau motong kayu yang ukurannya nggak terlalu panjang misalkan, itu baru penggaris ini, alat ukur ini dikatakan tangguh gitu. Reliable gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau saya menggunakan penggaris ini dikatakan reliable, bisa saya gunakan untuk mengukur kertas. Kertas dengan ukuran yang tidak terlalu lebar, katakanlah kertasnya kertas A4 atau folio gitu ya. Ukuran folio, bukan ukuran karton. Yang 1 meter misalkan, itu enggak reliable ini hanya panjangnya 50 cm ini. Nah, bisa kertas, bisa kayu atau kayu yang kecil-kecil, misalnya saya mau bikin balok ukuran 10 cm 10 cm. Nah, itu reliable ini digunakan untuk kertas dan balok kayu yang ukurannya pendek-pendek tadi. Kalau ukuran kayunya 2-3 meter atau lebih ya nggak reliable juga penggaris itu. Itu yang bisa katakan reliable. Nah, oke, itu pengertian secara sederhana saja. Nah, saya kepingin barangkali apa tadi? Ya, di analisis data. Jadi kalau sudah data ini dinyatakan valid, dinyatakan reliable, maka berikutnya bisa digunakan bahwa data yang ditabulasi ini digunakan untuk melakukan analisis lanjutan, baik analisis deskriptif maupun analisis yang sifatnya asosiatif saya sebut ya. Kenapa saya sebut
deskriptif dan asosiatif. Begini, saya bingung menyebutnya ya, tapi mungkin kurang pas sebutan saya. Saya hanya kepingin mengklasifikasikan saja. Hipotesis itu ya, hipotesis itu ada tiga jenis. Kalau ini kaitannya dengan hipotesis ini, alat analisis ini. Karena alat analisis itu sebenarnya untuk menguji hipotesa. Jadi hipotesis itu ada tiga jenis. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif. Komparatif itu membandingkan. Dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Nah, yang sering digunakan mahasiswa gitu ya, mahasiswa di UTM khususnya, terutama yang saya tahu mahasiswa konsentrasi SDM, konsentrasi kalau SDM mungkin pernah juga menggunakan komparatif, tapi sangat jarang. Terutama marketing nih, mahasiswa marketing itu biasanya menggunakan hipotesisnya itu deskriptif sama asosiatif. Anak keuangan sering itu melakukan perbandingan, tapi jarang sekali menarik hipotesis hipotesis komparatif. Harusnya anak-anak konsentrasi keuangan pun bisa menguji hipotesis komparatifnya. Misalnya ada kebijakan relaksasi pajak pada tahun 2021. Nah, dibandingkan harga saham pada masa relaksasi pajak dengan masa sebelum relaksasi pajak tahun sebelumnya. Lah, harga saham kecenderungan harga sahamnya bagaimana? Nah, itu bisa digunakan uji beda dengan uji T. Nah, itu uji deskriptif sebenarnya, uji beda itu. Maka dikatakan hipotesis komparatif membandingkan dua kondisi. Nah, ini yang harusnya sering digunakan oleh anak-anak keuangan, tapi jarang digunakan. Nah, saya menyarankan kalau Anda masuk ke keuangan, jangan hanya menilai rasio-rasio saja. Coba rasio-rasio keuangan saja, misalkan perusahaan yang listed di bursa efek, misalkan ya, bursa saham misalkan di Jakarta misalkan. Jangan hanya rasionya saja, tapi dibandingkan nanti dengan menggunakan uji beda. Nah, menggunakan uji hipotesis komparatif namanya. Lah, itu yang jarang digunakan. Makanya, nah sehingga dalam analisis statistiknya, saya menyebut ada analisis deskriptif, ada analisis asosiatif. Kalau asosiatif itu pengaruh-pengaruh itu, keterkaitan antar variabel satu dengan variabel lain. Kalau variabel X naik, bisa jadi variabel Y-nya juga naik. Kalau variabel X-nya naik, bisa jadi sebaliknya variabel Y-nya turun. Ini berdasarkan teori loh ya. Keterkaitan antar variabel itu based on teori. Harga misalnya. Kalau kita bicara harga, mestinya kalau harga naik, maka keputusan membeli juga turun dong. Nah, kecuali barang spesial. Apa barang spesial? Klasifikasinya lihat. Anda orang manajemen ini bukan hanya orang marketing nih. Anak-anak manajemen juga harus paham itu bahwa ada keterkaitan antara harga dengan keputusan membeli. Ini kan keputusan manajemen nih. Kalau harga naik, ini umumnya kan begitu, maka keputusan membelinya turun. Dia akan mencari alternatif barang lain kan gitu, pelanggan itu atau konsumen. Kecuali barang langka ya, barang antik begitu ya. Kalau barang antik beda, semakin tinggi naik, semakin naik harganya, semakin banyak diburu orang tuh. Nah, itu jadi harga barang spesial. Kecuali ada itu based on teori, teorinya memang bicara begitu. Nah, jadi keterkaitan antar variabel di dalam sebuah hipotesis yang sifatnya asosiatif itu based on teori juga. Nah, termasuk deskriptif juga begitu. Juga semuanya based on teori, tidak berdasarkan akal-akal angan-angan kita sendiri. Kita punya reasoning, masing-masing individu punya reasoning. Reasoning itu pemikiran berdasarkan akal sehat kita. Tapi reasoning yang kita pikirkan itu setelah kita membaca teorinya.
Nah, bisa jadi misalkan kita kita apa namanya ya, kita eh, apa punya reasoning. Orang yang gizinya baik, maka dia menjadi orang yang punya prestasi akademiknya bagus. Itu reasoning kita. Tapi ada nggak teorinya yang menunjukkan itu? Nah, sepanjang ada teorinya ya reasoning kita masuk. Tapi kalau tidak ada teorinya ya berarti hanya reasoning kita sendiri itu. Angan apa namanya ya, perkiraan lah gitu. Logika kita sendiri. Tapi tidak didukung oleh teori. Oke. Jadi kenapa saya sebut tadi ada statistik deskriptif, ada statistik asosiatif karena ada dasar jenis hipotesis tadi ya. Oke. Kalau hipotesis apa namanya komparatif tadi masih masuk mana? Kalau menurut saya masih masuk area deskriptif itu, karena belum menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Oke, sekali lagi ya teman-teman, nanti ketika sudah saya ulangi lagi, karena saya nggak ingin terjadi lagi pada masa yang akan datang. Ketika data mentah ini sudah diolah menjadi data yang siap ditampilkan di bab 4, maka teman-teman interpretasinya jangan yang di tulisan merah ini. Usahakan interpretasinya yang di tulisan biru. Nah, menunjukkan bahwa apa namanya kualitas keilmuan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman ini menempuh program sarjana, maka kualitas keilmuannya menunjukkan kualitas keilmuan yang sarjana. Saya tidak menutup saya tidak menutup ini ya peluang teman-teman. Ini masih terjadi di tulisan merah ini. Tulisannya bimbingan saya kebetulan ada salah satu bimbingan saya anak S2. Saya sangat sedih melihatnya. Saya marah besar itu. Ya untungnya Pak Yahya bukan orang yang apa namanya ya langsung ngelempar ya enggak. Ya saya senyum-senyum sambil saya singgung-singgung begitu ya. Tapi batin saya itu waduh kok kayak gini ini. Jangan apalagi di S2 itu sungguh ngeri itu kalau menurut saya. Menunjukkan kualitas akademisnya, kualitas daya nalarnya itu masih kurang begitu ya dalam tanda kutip kurang begitu bagus lah gitu ya. Nah, sebaiknya interpretasinya ya interpretasi yang menunjukkan kualitas keilmuannya. Nah, di bab 3 ini sebelum masuk ke situ ya, di bab 3 itu biasanya ini yang jarang nih. Biasanya hanya ditampilkan di ini. Tabel skala Likert menunjukkan bahwa SS, ST, AS, TD, STS dan seterusnya. Biasanya hanya ini. Kalau nanti sehingga muncul analisanya itu di bab 4 bicara yang merah ini, bukan yang biru. Nah, agar bisa menganalisis yang biru di bab 4, maka dari tabel skala Likert kemudian dikategorikan. Ada namanya pengkategorian atau distribusi dari tabel frekuensi ya. Kan kita ketemu frekuensi nanti responden itu jawab berapa. Nah, dari situ kemudian kita bisa menghitung. Ada rumusnya itu. Menurut Supranto itu ada. Jadi mengkategorikan. Skala Likert kan 5 nih. Berarti kategorinya juga 5 dong. Tidak kemudian dengan seenaknya satu menjadi sangat masuk kategori sangat baik dan satu sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 agak baik, 4 baik, 5 sangat baik, bukan begitu. Tapi ada langkah statistik yang harus dilakukan untuk menjustifikasi bahwa rata-rata jawaban responden itu masuk kategori yang mana, sehingga dibuatlah kategorisasi menurut rentang skor. Nah, nanti akan ketemu rentang skor ini ketika data terkumpul kita rata-rata. Nah, muncullah rentang skor. Rentang skor ini rentang skornya. Ini macam-macam. Ada yang menggunakan nilai xn min x1, ada yang menggunakan
sigma xn dikurangi dengan sigma x1 misalkan begitu. Ada yang begitu, macam-macam. Yang penting prinsipnya sama, prinsip rumusnya sama. Nah, sehingga ketemu skor kategorinya itu 0,8 kalau menggunakan rumusnya Suparanto yang ini. Sehingga ketika kita masukkan ke sini, jadi ada rentang skor itu 1 sampai dengan 1,8. Ya, rentang sangat tidak baiknya kan jangan mepet 1,8 dong. Di bawahnya dikit lah 1,79 dan seterusnya sampai angka 5. Sehingga muncul kategori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kategori 1 itu apabila rentang skornya 1 sampai 1,79. Sangat tidak baik dan seterusnya. Di kategori menurut masing-masing variabel. Tapi saya nggak ngecek ini masing-masing variabel, sebaiknya dicek di konteks dari item pertanyaan di definisi operasional variabelnya. Ini nanti akan saya kritik ketika ujian skripsi anak ini. Jadi ini belum pasti benar ya, karena ini masih mau ujian anak ini. Ini belum pasti benar, tapi nanti akan saya kritik ketika ujian skripsi anak ini. Nah, jadi ini bisa dicek masing-masing kategori ini dikaitkan dengan konteks item di definisi operasional variabel. Nah, ini di definisi operasional variabel itu iklan misalkan, berarti to inform, membujuk, mengingatkan. Itu masing-masing aninya apa nanti konteksnya. Iklan itu apa? Oke, mungkin sangat baik, sangat tidak baik. Atau bisa jadi iklan itu sangat menarik sampai dengan sangat tidak menarik. Bisa jadi begitu. Nah, dan seterusnya. Jadi lihat konteksnya nanti. Oke. Nah, oke, tadi silahkan kita mulai ini ya, buka tabel ya. Mana tabel saya ya? Di data itu tadi ya, data sebentar saya tak buka dulu. Mana dia? Silahkan teman-teman buka tabel data tabulasi di Excel yang tulisannya tabulasi auto recover. Karena tadi malam saya masih menyiapkan, tiba-tiba mati lampu. Nah, nggak sempat kesimpan itu, sehingga saya cari auto recovernya. Nah, itu ada data awal ya, saya share dulu. Ini ya datanya ya, datanya tabulasi data hasil penelitian. Nah, langkah pertama kita lakukan uji validitas dulu. Kalau saya barangkali teman-teman juga sambil inilah, sambil lalu multitasking buka di PowerPoint-nya ya. Jadi buka tabulasi di situ, kemudian di sebelah kiri di range B, mungkin nggak sama ya dengan ini ya, dengan perintah yang saya berikan di PowerPoint barangkali. Coba saya cek dulu. Perintahnya mulai dari mana tuh? 103. Nah, padahal 103 ini mepet. Oke, berarti kita mulai dari 105. Nggak sama saya kemarin. Oke. Di sini kita masukkan saja uji validitas gitu ya. Nah, uji validitas itu kita menghitung korelasi. Jadi kita hitung R korelasi persen produk moment. Kita cari R hitung dulu. Kita cari R hitung dulu. Di sebelah kiri ya, tulis uji validitas. Kita cari nilai R hitung, nilai R hitung. Bisa jadi sebenarnya kalau di Excel ini harusnya ya yang benar itu tulisannya begini. Kalau di ini klik kanan, format cell, lalu di subscript.
Jadi di blok dulu hitungnya tadi, baru saya ulangi bagi yang belum tahu ya. Nilai R hitung, tulisan hitungnya ini di blok ya. Di blok, kalau sudah di blok klik kanan, format cell, lalu kemudian muncul ini, muncul kotak dialog ya. Klik subscribe, lalu oke. Nah, sehingga tulisan hitungnya ada di bawah. Nah, caranya bagaimana menghitung R hitung? Masukkan saja rumus sama dengan Pearson, sama dengan person ya, kurung buka ya. Lalu kemudian di blok mulai dari D4 sampai dengan D100 berapa ini? D103. Kurung tutup. Oke. Oh, sorry, ada yang kurang. Ya, saya ulangi ya. Ada yang keliru, Bapak. Jadi person di blok dari D4 sampai D10, D103 titik 2. Perhatikan di sini teman-teman ya, di perintah di Excel itu ada arahan gitu ya. Ada arahan. Ada array 1, array 2. Jadi di sini ada pemisah titik 2 atau koma. Kalau di komputer Anda menunjukkan ini koma, maka di sini tulis koma. Koma. Tapi kalau di laptopnya Pak Yah ini titik koma. Jadi tulis titik koma lah. Kemudian mana blok lagi? Kemudian di blok yang di total X1 ini ya, mulai dari G3 sampai dengan G103. Sampai dengan G103. Nah, ini baru kurung tutup, enter. Sehingga muncul angka ini. Nah, biar tidak mengulang, gimana ya caranya biar nggak mengulang ya? Ini biar tidak mengulang, tinggal mengcopy begitu maksud saya. Maka sebaiknya yang belakang saja kita kunci ya, G4 sama G3 itu kita kunci, kita kasih tanda dulu. Saya kira tahulah teman-teman kan sudah belajar aplikcom tuh. Nah, kalau kita cek kan yang merah kan tidak berubah tuh. Nah, ini menunjukkan nilai dari X11, X12, X13. Nilai R hitungnya. Kita copy saja ini. Ctrl C biar tidak bingung ke atas. Nah, nilai R hitung dari X11, X12, dan X13. Nah, mungkin kita bisa lakukan hal yang sama di kolom-kolom yang lain. Kalau saya biasanya pragmatis begini, ini Ctrl C salah satu, lalu enter, kita blok. Nah, nanti yang merah ini kita pindahkan saja ke belakang, ke punyanya X2. Nah, tinggal Ctrl C lagi. Duh, saya kok ada permintaan ya, padahal tadi sudah saya share anyone, bisa itu kok masih ada yang request ya. Sebentar, ini kok ada peringatan request. Saya cek dulu sambil lalu ya. Sambil lalu teman-teman lanjutkan itu. Lanjutkan analisisnya sampai yang variabel Y. Sebentar, saya tadi kayaknya nge-share-nya anyone with the link tuh. Bentar, saya cek lagi. Itu kan anyone on the internet. Tapi kok masih ada yang minta ini ya? Oke, gini aja. Saya cek lagi. Oke. Coba
Coba mana grup, berubah enggak ya? Coba, sudah saya pindah linknya. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi oke, saya balik lagi. Jadi silahkan dilakukan hal yang sama, seperti yang sampai dengan variabel y-nya. Ctrl C, kita bawa tarik gini aja lah. Kita copy aja semuanya, begini ke bawah. Ctrl C. Keliru. Nah, ini. Yang total ini kita buang saja. Kok keliru ya? Harusnya dari sini. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang yang ini. Kita pindah ini ke sini. Oke. Semoga teman-teman bisa mengikuti itu. Oke. Oke. Atau F2 ya, sehingga muncul ini. Kita pindahkan ke kanan. Enter. Kalau sudah dipindahkan tinggal copy saja tuh. Oke. Nah, ini ketemulah namanya R hitung. Nah, sekarang kita cek di R tabelnya. Untuk ngecek R tabel, teman-teman bisa lihat di link drive tadi yang saya bagikan. Itu ada namanya tabel R, bisa dibuka di situ. Ya, saya tunjukkan dulu. Mana tabel R-nya. Tabel R. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman ada tabel R. Tabel R produk Mamen. Nah, kita cek. N-nya ini kan 100 tuh. N-nya kan 100. Berarti kita cek N-nya yang 100 di sini. Ini saya tandai kuning. Kemudian taraf signifikannya itu 5%. Ini. Di nilainya 0,195 ya. Nilainya 0,195. Oke, kita balik lagi ke mana tadi? Ini kita masukkan di situ nilai R tabel. Nilai R tabel. Ini kita F2. Lalu kemudian kita blok, klik kanan, format cell, subscribe. Oke. Tapi ini nggak bisa kalau di PowerPoint, saya belum menemukan caranya. Berapa tadi nilai ininya? 0,195. 0,195. Ini sama nilainya semuanya. Semuanya sama karena N-nya tidak berubah dan degree of freedom-nya juga tetap sama. Nah, sudah kan? Kaidahnya adalah bahwa nilai R hitung itu harus lebih besar daripada nilai R tabel. Ini kaidahnya. Nah, sehingga kita masukkan apa namanya? Kaidahnya. Kita masukkan saja rumus ya. Atau kita buat keputusan. Oke. If ya, pakai rumus if R hitung lebih besar sama dengan R tabel, titik koma, tanda petik, valid, titik koma, if kriteria yang kedua
Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, ya, ketentuannya tidak valid. Tidak valid. Tanda petik, kurung tutup, enter. Oh ya, kurang satu. Nah, saya kasih komen saja biar teman-teman bisa. Mana sih komennya ini? Oh, ini komen. Saya show di komen biar teman-teman bisa ngelihat rumusnya. Show komen. Oke. Ini ya rumusnya ya, yang ada di komen ini. Jadi jika F D3 ini lebih besar daripada ini, maka dikatakan valid. Nah, ini keputusannya. Nah, kita tinggal copy saja ke kanan. Kenapa kok muncul ininya juga ya? Kita del dulu komennya. Yang ini. Oke. Kita blok, kita copy saja. Nanti akan ketahuan tuh kalau oke. Nah, ini untuk uji validitas. Oke ya, ini jadi alat analis data ini bisa dikatakan valid semuanya karena berdasarkan uji validitasnya menunjukkan nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, kalau menggunakan SPSS bagaimana? Nah, silakan coba dibuka SPSS-nya sambil lalu. Ini jangan lupa di save dulu ya, nanti jangan-jangan hilang. Kita save lah. Saya copy. Hasil analisis data. Kita aja lah. Nah, jangan lupa di save ya. Nah, kalau sudah, coba buka SPSS-nya. Mana SPSS? Nah, mungkin nggak sama kalau punya Pak Yahya, ini namanya IBM SPSS. Terserah punya teman-teman seperti apa, yang penting ada SPSS-nya. Versinya berapapun tidak masalah. Saya post. Oke, muncul ya. Nah, ketika SPSS muncul begini, teman-teman tandai type in data. Nggak tahu nih, banyak teman-teman sudah muncul apa belum nih. Ya, ini nggak enaknya kalau kita nggak tatap muka langsung ini. Coba di lab komputer sana itu saya bisa perhatikan satu-satu. Sudah belum? Sudah Pak. Nah, bisa saya lanjut. Oke, moga-moga ini bisa diikuti ini. Klik type in data lalu klik OK ya. Nah, sehingga muncul sheet ini. SPSS itu hanya ada 2 sheet. Sheetnya itu ada 2 sheet ya. Sheetnya itu ada data view dan hanya variable view. Data view dan variable view di bawah itu bisa dilihat. Nah, kita lihat yang di data view ya. Nah, tapi sebelum ke sini, coba kembali lagi ke Excel-nya tadi. Saya buka lagi Excel-nya. Nah, di Excel ini, di Excel yang tadi ya kita analisis, kita blok mulai dari sel D4 sampai dengan sel V berapa ini? Sampai ke bawah. Sampai sel V103. Kita Ctrl C. Nah,
Kita copy ya, Ctrl C. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini di pojok kiri atas langsung kita tekan Ctrl V. Ctrl V atau paste. Tunggu beberapa saat lalu muncul ini. Nah, muncul di sheet data view itu data yang kita copy tadi. Nah, mestinya kan kita isi nih di var yang di atas ini. Nah, biar nggak susah kita mengisinya, kita kembali lagi ke Excel tadi ya. Kita kembali lagi ke Excel tadi. Nah, sekarang kita ini saya hapus dulu biar teman-teman bisa caranya. Copy saja yang di atas ini. Yang di atas ini ya. Yang di atas ini mulai X11 sampai dengan total Y. Jadi copy di sel D3 sampai dengan V3. Ctrl C, masih di Excel. Masih di Excel ya. Taruh aja di X3 ini ya. Lalu kemudian klik kanan. Klik kanan ya. Di sel X3, klik kanan, pilih ini. Transpose. Jadi pilih paste optionnya itu pilih transpose. Nah, sehingga muncul ini. Nah, ini yang tulisannya total ini kita buang. Jadi totalnya kita buang yang di X1 itu. Oke. F2 lalu kita buang. Biarkan hanya X3 gitu aja. Biarkan menjadi hanya X1, X2, X3 dan Y. Totalnya kita buang. Tulisan totalnya itu maksud saya. Nah, kalau sudah ini di blok lalu Ctrl C. Setelah Ctrl C, buka lagi ke tadi ke SPSS ya. Ke SPSS-nya ini klik di sheet variable view. Ya, di sheet variable view. Mulai dari kiri atas lalu Ctrl V. Nah, sehingga name-nya itu berubah sesuai dengan yang kita paste tadi. Kalau kita kembali ke data view, maka otomatis di atas ini sudah berubah. Nah, ini mempermudah kita untuk ini ya, untuk copy paste lah dari Excel ke SPSS. Nggak usah kita menulis satu-satu. Nah, sekarang kita lakukan uji validitas. Caranya bagaimana? Klik analyze ya. Di analyze itu pilih correlate. Lalu bivariate. Nah, muncul kotak dialog ini. Kita blok X11 sampai dengan X1. Kita masukkan ke kolom variables ini ya. Sudah. Kita klik option. Optionnya tandai min. Nanti ini kita butuhkan. Min ini kita butuhkan. Dan standar deviation itu kita butuhkan nanti. Tapi tidak kita butuhkan di analisis uji validitas ini enggak. Nanti kita butuhkan di uji di Excel-nya. Kita klik continue. Ini sudah ditandai ya. Person aja yang ditandai ini. Biarkan ini detail dan flag significant correlation. Lalu klik OK. Nah, perhatikan ini. Yang kolom paling kanan X1 ya. Bandingkan hasilnya dengan yang di Excel tadi. Kalau yang di sini X1 di sini itu 0,807. Di X11 ya. Coba cek yang di Excel. Paling selisihnya hanya sedikit. Di Excel di bawah tadi. X11. Nah, ya kan? Kalau Excel kan lebih panjang nih. 0,806864. Kalau disingkat kan 0,807 kan gitu. Nah, sama. Saya kira ininya juga sama. 081107770. Coba cek di output di ininya SPSS-nya.
811770 sama. Nah, dari mana diketahui ini valid atau tidak? Kalau di SPSS, cek di SIG-nya ini. Di baris kedua ada SIG, signifikan, tutil. Tutil itu artinya uji dua arah. Tadi kita dilihat dinilai R tabelnya, kita gunakan juga uji dua arah. Kalau dinilai SIG-nya ini angkanya di bawah 0,05, maka dikatakan signifikan. Dengan kata lain, angka 807 ini menunjukkan valid. Nah, ini kan 0,000, berarti kan di bawah 0,05 tuh, di bawah 5%. Nah, katakan valid semuanya 0,000 ya. Ini yang untuk X1. Lalu kemudian kita bagaimana untuk X2? Lakukan hal yang sama untuk X2. Correlate bivariate. Ini diblok dulu, lalu dikeluarkan. Lalu dimasukkan yang X2. Masukkan ke situ, sudah klik OK saja langsung karena sudah perintahnya tadi sama. Coba nanti teman-teman bandingkan nilai angka-angka di sini. Saya kira tidak jauh beda. Ulangi lagi untuk yang X3. Ini X2-nya dikeluarkan dulu. Harus satu-satu ya teman-teman ya, nggak bisa langsung secara keseluruhan ini. Yang X3 masuk ke situ, ke variabelnya, lalu klik OK. Nah, sehingga muncul ini angka-angkanya. Semuanya signifikan. Berarti bisa dikatakan valid. Langsung saja analyze lagi. Correlate bivariate. Yang terakhir Y. Oke. Nah, kita cek semuanya valid. Nah, menunjukkan bahwa data yang akan kita analisis itu bisa dinyatakan valid, sehingga bisa digunakan untuk melakukan analisis lanjutan. Nah, sekarang yang kedua, kaidah reliabilitas. Ya kan tadi kan sudah validitas, sekarang reliabilitas. Aduh, si kucing ini. Turun. Oke ya, ini yang uji reliabilitas. Oke, yang sebelah. Mulai aja dari 110. Uji, ini kembali ke Excelnya ya. Uji reliabilitas. Biar langsung aja Excel dengan SPSS nanti uji reliabilitas. Biar langsung paham. Uji reliabilitas yang kita lakukan itu namanya uji reliabilitas dalam kurung alpha Cronbach. Alpha Cronbach namanya. Ada rumus. Di sheet 2 itu saya sudah masukkan rumus di atas. Itu rumus alpha Cronbach. Ini rumusnya. Jadi di rumus ini, di rumus alpha Cronbach itu ada dua, saya anggap ya ada dua persamaan. Persamaan pertama itu ini K dibagi dengan K-1, itu persamaan pertama. Lalu persamaan kedua itu 1 min sigma standar deviasi kuadrat, total deviasi kuadrat dibagi dengan standar deviasi masing-masing item kuadrat. Jadi ada dua persamaan. Kita hitung satu persatu dulu. Mana yang kita hitung dulu ya? Yang kita hitung varian dulu aja lah. Jadi karena di situ kita menunjukkan untuk menghitung persamaan kedua itu kita harus menghitung varian. Ini kan standar deviasi itu kan menunjukkan varian. Kita masukkan saja nilai varian per item. Nilai varian per item. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan VARP ya. Jangan hanya var saja, VARP. Lalu kemudian blok mulai dari D
D3 ya, bentar, D3 D4 ya, D4 sampai dengan D103. Nah ini, lalu enter, sudah. Jadi var VARP kita taruh di mana ya? Oke, saya copy dulu nih. VARP comment biar muncul. Oh, enggak mau. Oh, tunggu, ini belum ke copy. Ctrl C. Edit comment. Nah, ini rumusnya. Barangkali bisa dilihat. So, oke, copy saja semuanya karena tidak VARP masing-masing item. Nah, lalu ada juga total nilai varian item. Kalau yang ini, oke, saya beri warna kuning. Ini adalah varian total dari varian total X1. Termasuk ini varian total X2. Ini varian total X3. Dan yang saya kuning terakhir ini adalah varian total Y. Nah, kita harus menghitung nilai total varian masing-masing item. Jadi nilai varian masing-masing item ini kita jumlahkan sama dengan sum dari D11 sampai dengan ini saya beri warna apa ya? Warna biru terang ini aja lah. Benar enggak penjumlahannya? Oke. Kita copy saja ke sini. Coba ini akan kita tambahkan, tarik ke sana. B11. Ini total nilai varian item. Nah, ini kebanyakan. Tarik ke sini satu. Oke. Nah, sudah ketemu. Total nilai varian item. Nah, baru nanti kita hitung persamaan 1, persamaan 2, dan nilai alfa kronbachnya. Nah, nilai persamaan 1. Persamaan 1 tadi K dibagi dengan K-1. K itu adalah indikator. Apa ya? K itu adalah faktor lah gitu ya. Di X1 itu ada 3 faktor. Ya, ada 3 faktor. Berarti K-nya adalah sama dengan, K-nya kan 3 ya. K-1 ya. Apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah K dibandingkan K-1. Kurung buka. K-nya 3 dibagi dengan 3-1. Begini. Ya kan? K-nya 3, 1, 2, 3 di X1 ini ya. Di X1 kan ada 3 faktor nih, X11, X12, X13. Berarti K-nya 3 dibagi dengan 3-1. Hasilnya 1,5. Maaf, saya minum dulu ya. Oke.
Kemudian di X2 itu K-nya 1, 2, 3 juga ya, berarti 3 dibagi dengan 3 min 1, tutup. Oke. Kemudian yang di X3 itu K-nya berada 5 ya, berarti ini sama dengan kurung buka 5 dibagi dengan 5 min 1. Terus yang terakhir di Y itu ada 4 K-nya ya, berarti sama dengan 4 dibagi dengan 4 min 1. Oke. Nah, ini sudah ketemu persamaan satunya. Lalu persamaan 2. Persamaan 2 tadi 1 min. Nah, ini sudah ketemu nih. Sudah ketemu nih teman-teman ya. Persamaan 2 itu adalah 1 min dari total varian ya. Jadi total varian per item tadi dibandingkan dengan total varian totalnya. Jadi begini, kembali ke data awal ya. Mana sih? Oke, persamaan 2 ini total varian item dibagi dengan total total varian per item totalnya ini. Nah, sehingga ketemu 0,53. Oke ya. Oh iya, kan ada 1 min ya. Ada 1 min. Oke. 1 min berarti begini, ada yang kurang nih. Sama dengan 1 dikurangi, atau biar gak bingung lah, 1 dikurangi dalam kurung, nah begini. Saya tunjukkan rumusnya. Sebentar, saya tunjukkan rumusnya biar teman-teman nggak bingung. Komen. So comment. Oke. Nah, ini rumusnya. 1 min D112 itu ini. D112 itu yang kolom biru ini dibagi dengan G111 yang saya tandai kuning. Nah, saya kira sama ya ini. Kita copy saja, Ctrl C, coba nanti kita cek benar enggak. Nah, berarti yang di sini adalah H112 dibagi dengan K111. Oke. Kita copy dulu ke sini. Nanti kita tinggal pindahkan. Nah, berarti ini pindah ke kuning. Oke. Kita copy lagi ke sini. Oke, pasti keliru itu. F2, ini kan kebalik. Ini pindah ke kuning. Oke, nah sudah ketemu. Sekarang nilai alfa Cronbachnya adalah, tadi kan kalau kita lihat rumus, persamaan 1 dikalikan dengan persamaan 2. Persamaan satunya ini dikalikan dengan persamaan 2-nya itu. Ctrl C. Nah, tinggal copy saja.
Oke, jadi nilai alfa Cronbachnya kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna hijau. Nah, nih. Itu adalah nilai alfa Cronbachnya. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah alfa Cronbach itu harus lebih besar daripada 0,6. Nah, kita buat keputusan kaidahnya. If ini lebih besar sama dengan 0,6 atau biar begini, biar enak begini aja. Sebelum keputusan kita IR 0,60. Oke, kita copy aja di sini. Nah, kaidah apa standar kaidah alfa Cronbach. Nah, gini. Ini kaidahnya kita warnai yang lain lah. Biar agak berbeda. Warna apa ya? Mungkin agak keungu-unguan deh. Oke, keputusannya adalah if ini lebih besar sama dengan 0,6, maka dikatakan reliable. If kurang buka, ini kurang dari 0,6 tidak reliable. Tinggal copy saja. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa data yang kita kumpulkan sudah memenuhi kaidah valid dan reliable. Nah, saya mau pindah ke SPSS. Bagaimana ngitungnya kalau di SPSS? Kalau di SPSS ngitung alfa Cronbachnya, analyze ya, lalu klik skill. Analyze skill, ada reliability analysis. Masukkan 11 sampai 1 X1 totalnya enggak usah. Masukkan ya. Lalu di situ ada alfa ya. Ada nilai alfa. Lalu klik OK aja. Nah, ketemu nilai alfa Cronbachnya 6,96. Kira-kira sama nggak ya dengan yang perhitungan di Excel tadi ya? Teman-teman cek saja. Tadi yang perhitungan di Excelnya 0,6956 ya. Kalau dibulatkan 6,96 lah itu. Oke, lakukan hal yang sama untuk X2. Jadi ini dikeluarkan dulu. Lalu kemudian X21 sampai dengan X23 itu dimasukkan ke itemnya. Ini kan sudah alfa, jadi sudah nggak usah apa-apa, langsung saja klik OK. Hasilnya 0,715. Nanti bisa dicek dengan di Excelnya. Nah, ini skill. Sekali lagi ya, analyze, skill, reliability analysis. Ini dikeluarkan. Masukkan yang X31 sampai X35. Klik OK. 0,875. Lakukan lagi, klik skill. Nah, ini dikeluarkan. Kemudian Y1 sampai dengan Y14 masukkan OK. Oke, karena semua sudah di atas 0,6 maka dikatakan reliable. Oke, berarti sudah valid dan reliable. Nah, sekarang kita lakukan analisis deskriptif ya. Kita lakukan analisis deskriptif.
Sampai mana tadi deskriptifnya? Kok hilang? Ini. Oke. Jadi uji instrumennya sudah. Uji instrumen sudah. Berikutnya kita lakukan analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini kalau di Excel kita akan mencari apa namanya frekuensi dan persentase. Kita kembali ke Excelnya tadi. Nah, uji validitas, uji reliabilitas sudah. Sekarang kita analisis deskriptif. Yang pertama kita lakukan frekuensi jawaban responden. Biar agak panjang kita klik aja ini. Nah, frekuensi jawaban responden. Gimana caranya? Jawaban 1. Kita copy saja. Jawaban 2. Ini jawaban 3. Jawaban 4. Dan jawaban 5. Frekuensi itu artinya begini, kita menghitung berapa sih banyaknya orang yang menjawab 1, berapa orang yang menjawab 2, berapa orang yang menjawab 3 untuk masing-masing pertanyaan, untuk masing-masing item pertanyaan. Biar nggak bingung, ini kita copy aja lah, biar ada ininya, acuannya. Atau teman-teman mau split juga boleh, split layarnya juga boleh. Oke, berarti kita masukkan rumus count. Ini agak ini ya, kalau di Excel lebih enak kalau pakai SPSS tuh langsung ketemu semuanya, tapi akan beda tampilannya nanti. Count if dari D4 sampai dengan D103. Sorry, kok selalu keburu saya ya. Titik 2, titik koma, tanda petik, angka 1, kurung tutup, enter. Berarti nggak ada yang menjawab 1. Nah, biar tidak berubah, kita tandai dolar di belakangnya ini. Nah, kita copy saja, nanti tinggal merubah. F2 ya, F2, sorry, ini yang ini F2 ya, kita ganti ini dengan angka 2. Ingat teman-teman ya, jadi di count if D di belakangnya dikasih tanda dolar, dua-duanya D dolar 4, D dolar 103. Tinggal copy saja biar nggak bergeser ininya. Oke, terus kita tinggal merubah kriterianya 5. Oke, mungkin bisa kita copy ke kanan tuh, untuk masing-masing item. Nah, masukkan rumusnya sekali aja langsung ketemu semua. Nah, untuk memastikan kita jumlah totalnya benar nggak 100, kita jumlah totalnya ini. Oh kan 100, ini total jawaban responden atau total responden gitu aja, total responden. Oke, bener enggak? Oh ya sudah, ini hanya untuk kontrol saja nih teman-teman, bukan apa ya, enggak, sebenarnya enggak digunakan sebagai, tapi ini untuk kontrol saja. Oke, jadi saya tampilkan ininya ya, rumusnya 1.
komen. Saya tampilkan komennya. Nah, biar teman-teman paling tidak rumusnya satu bisa kedeteksi lah. Jadi count if kurung buka D4 sampai D103. Di belakangnya dikasih tanda dolar untuk ngunci ya. Nanti kita copy ke bawah, tinggal kasih kita tinggal ngerubah ininya saja, kriterianya saja yang dirubah. Dah, oke. Ini sudah ketemu frekuensi masing-masing jawaban responden. Oke. Sekarang persentasenya. Persentase jawaban responden. Nah, mungkin sama kita lakukan seperti ini ya. Nah, kalau persentase kan hanya tinggal bagi aja. Jawaban 1 berarti kan jawaban 1 dibagi dengan totalnya ya. Kalau kita mau langsung persen ya berarti dikalikan 100 gitu. Nah, kita kunci dulu yang D126 ini. Depan dan belakangnya D kita kasih tanda dolar. Nah, sehingga biar tidak bergeser. Nah, ini menunjukkan ini 0%, 1%, 53% dan 46% karena sudah kita kalikan 100. Benar nggak jumlahnya 100? Nah, karena jumlahnya 100 pasti sama, mirip itu. Hanya persoalannya kalau angkanya bukan 100. Misalnya ini angkanya 95 gitu, akan beda nanti ya ininya angkanya. Oke. Kita copy saja. Kan hasilnya sama kan? Meskipun ini meskipun ininya ke sana kan sama aja tuh. Angkanya kan tetap 100 juga. Atau yang kita kunci di sini ya. Di belakangnya ya, barangkali. Berubah nggak? Nah, bener. Kok itu sih? Ini kita bukan ini loh. Nah, keliru malah. Dah, biarkan. Kita copy. Ke kanan. Oke. Ini sudah menunjukkan persentase. Oke. Nah, tabel ini kemudian kita copy, kita apa ya? Kita katakanlah kita masukkan di sheet berikutnya ya. Di sheet berikutnya. Kita mau tampilkan ini sebentar saya tunjukkan teman-teman yang di PowerPoint. Nah, ini adalah tabel frekuensi tanggapan atas iklan. Misalnya ya, salah satu contoh saja. Ini kemudian yang akan ditampilkan di bab 4. Jangan kemudian yang ditampilkan hanya frekuensi dan persentase, tapi sebenarnya frekuensi dan persentase merupakan sebuah langkah untuk mencari skor. Nah, dari mana ini skor diperoleh? Nah, ya, dari mana ini skor diperoleh? Nah, maka di sini berdasarkan hasil analisis tadi itu, kita berikutnya akan melakukan kenapa nih? Kita akan melakukan analisis lanjutan. Sebentar. Jadi kategori skor. Saya copy apa yang sudah saya lakukan aja biar mempercepat penyampaian. Oke.
Jadi sebelum kita mencari skor per item. Nah, skor per item artinya rata-rata. Jadi kita ketik aja average ya. Average dari berapa tadi? D4 ya. Sampai dengan D103 ya. Benar. 103. Ya benar, D4 sampai dengan D103. Nah, ini rata-rata per item. Jadi kita rata-ratakan jawaban responden ini di pertanyaan X1 itu ternyata nilai tengahnya atau rata-ratanya itu 4,43 lah. Inilah menunjukkan skor. Jadi ini menunjukkan skor teman-teman. Nah, skor ini yang kemudian nanti kita interpretasikan. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang lain ya. Ctrl C untuk masing-masing item yang lain, item pertanyaan. Udah, sudah ya. 1112. Oh ini kurang. Oh ini kok belum. Oke. Nah, ini skor masing-masing item. Nah, skor keseluruhannya bagaimana? Skor keseluruhan itu adalah jadi skor keseluruhan, kategori skor keseluruhan itu adalah rata-rata, average ya. Saya tunjukkan balik ke sini. Rata-rata jawaban semua yang menunjukkan indikator iklan tadi itu, misalkan X1 katakan ini iklan. Nah, rata-ratanya berapa keseluruhannya? Average saja, lalu enter. Nah, ini menunjukkan skor keseluruhan. Ini juga sama. Average. Kita blok mulai dari H4 sampai dengan J103. Sampai J103. Oke. Ini 4, berapa ini? 4, oke. Lalu ini average yang di X3 nih ya. Kita blok semuanya dari L4 sampai dengan P103. Oke. Lalu Y-nya. Ini Y-nya. Average dari R4 sampai dengan U103. Oke, enter. Oh, 4,34. Oke. Nah, ini sudah ketemu skor masing-masing keseluruhan itemnya. Saya kasih warna ini aja. Oke. Terus ini skor per itemnya. Skor per itemnya. Kasih warna kok merah sih? Kasih warna kuning. Oke. Dah. Nah, jadi dari sini, dari kategori skor ini, kita kemudian bisa kita dari data itu bisa kita tampilkan nanti di bab 4 sebagaimana yang saya tampilkan di PowerPoint. Jadi untuk pernyataan tanggapan responden atas iklan WBL di tabel 1 nih. Maka pernyataan X11 itu tentang apa? Kata kuncinya menginformasikan tentang WBL. Yang kedua membujuk, yang ketiga itu mengingatkan. Nah, ini masing-masing frekuensinya, ini persentasenya, ini skornya. Nah, dari mana dapat kategori ini? Cek tadi di bab 3.
Di bab 3 kan ada kategorisasi ya. Ini. Jadi di ini mana yang saya share ini. Oke. Saya share ini. Jadi di bab 3 itu ada kategorisasi ini. Nah, inilah kategorisasi itu manfaatnya. Rentangnya di mana dia? Kalau dia 4,2 sampai 5 berarti sangat baik. Kalau dia di 3,4 sampai dengan 4,19 maka dikatakan baik gitu aja. Nah, ini 4,4 masuk kategori sangat baik. 4,43 sangat baik. 4,1 karena di bawah 4,2 ya itu dikatakan baik. Nah, skor totalnya kan kita bisa cek skor totalnya itu dari yang tadi kita hitung. Nah, ini skor totalnya. Skor keseluruhan item 4,326. 4,327. Nah, itu kemudian kita masukkan di di bab 4 yang menunjukkan itu skor total yang sangat baik. Nah, ini di bab 3 seharusnya juga dijelaskan atas dasar inilah teman-teman. Tadi kan sudah kita bikin ya di bab 3 itu kategorisasi ya 1 sampai dengan 1,8 sampai dengan ini kan kategorisasinya sangat tidak baik, agak baik, baik dan sangat baik. Kalau kita bikin deret garis begini, ini menunjukkan seperti ini. Deret garisnya ya, masing-masing skor. Nah, ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik hipotesa. Nah, perlu dipahami, hipotesa itu kan hanya 2 kaidah. Ya kan? Hanya 2 kategori. Dari 5 kategori tadi, kita tarik menjadi 2 kategori yang digunakan sebagai hipotesa. Maka hipotesanya apa? Harusnya iklan. Kalau secara teori ya, iklan itu kan harus baik kan? Nggak ada iklan yang tidak baik kan? Kampanye hitam itu kan nggak boleh. Nah, jadi secara teori, secara kajian teori, silakan cari aja baca teori dimanapun. Iklan itu harus baik gitu kan. Nah, sehingga kalau kita mengacu kepada kaidah teori bahwa iklan itu baik, harus baik, maka dengan kategori ini, baik itu ada di mana? Dengan kategori skor ini. Baik itu ada jika sama dengan atau lebih besar dari 3,4. Ya kan di sini skornya ini. Dikatakan baik itu apabila sama dengan atau lebih besar dari 3,4. Kan ke sana ini, ke arah kanan. Nah, selebihnya yang ke arah kiri itu dikatakan kurang baik atau tidak baik. Ya, terserah ini ketegasan teman-teman. Mau tegas-tegasan tidak baik boleh. Mau agak hati-hati ya, baik dan kurang baik boleh juga. Maka dikatakan dari atas dasar ini maka digunakan sebagai hipotesa. Dikatakan baik jika skor lebih besar daripada 3,4. Lebih besar sama dengan 3,4. Kurang baik atau tidak baik skornya berarti kurang dari 3,4. Nah, sehingga ini digunakan sebagai rumusan hipotesa secara statistik. Hipotesa 0 jika mu kan ya, mu ini angka mu ini namanya nih, dugaan ini. Mu itu dugaan kita. Mu kurang dari 3,4, H0 itu iklan WPL kurang baik. Alternatifnya mu lebih besar sama dengan 3,4, iklan WPL baik. Nah, ketika sudah digunakan rumusan hipotesis seperti ini, ada angka mu-nya, maka kita harus membuktikan bahwa memang benar hipotesa kita itu benar. Bahwa iklan WPL itu baik. Kan hipotesa kita kan iklan WPL kan baik. Berarti kan H1 yang harusnya kita terima. Nah, digunakanlah uji T. Ini beda dengan SPSS yang di regresi ya. Di regresi ada uji T, tapi di deskriptif ini ada uji T tapi berbeda rumusnya ya. Oke, ini untuk membuktikan digunakanlah uji T. Ini pakai rumus ini aja. Masih banyak rumus uji T, tapi kita pakai rumus ini. Ini sebenarnya X bar ini sebenarnya. T
T sama dengan X bar min mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, ini yang kemudian saya gunakan sebagai dasar untuk menghitung di Excel tadi. Saya stop dulu, kembali lagi ke Excel ya. Nah, kita harus menguji uji T. Nilai rata-rata X kan sudah ketemu sebenarnya. Rata-rata X ini kan sama dengan skor per item. Ini kan rata-rata X nih teman-teman ya. Nah, tinggal copy saja kan, berarti sudah nggak perlu kita cari lagi kan. Tinggal sama dengan ini gitu aja ya. Tinggal pindahkan ke situ. Ya biar ada masing-masing ada isinya lah gitu. Nah, jadi ini adalah nilai rata-rata X, nilai minnya tadi apa? Mu tadi ya. Mu tadi itu kan 3,4. Bener ya? 3,4 atau 3,2? Saya cek dulu. Ya, nilai mu-nya 3,4. Oke. Benar 3,4 ya. Nah, sudah kita sama saja semuanya. 3,4. Tinggal isikan saja di situ. Ini nggak bisa dihitung dengan SPSS ini yang uji T yang ini. Nah, ini yang agak ini ya, di mencari standar deviasi. Standar deviasi itu kita kalau di Excel ada rumus standard deviation STDEV. Tapi yang kita cari di situ standar deviasi totalnya saja ya. Sama dengan STDEV ya. Kita blok yang total dari X1 ini. Jadi G3 sampai dengan G104. Di sel G3 sampai dengan sel 104. Nah, ini standar deviasinya. Yang lain juga sama. Nanti kita bandingkan hasil perhitungan di Excel tadi, ada standar deviasi teman-teman. Di apa tadi? Uji reliabilitas ya. Oke, ini sudah benar. Lalu kemudian STDEV X3. Ini X3, enter. Sekarang standar deviasi yang Y sama dengan STDEV, kurung buka, kita blok dari V4 ya, V4 sampai dengan V103. Oke, nah ini adalah standar deviasinya, sudah ketemu. Sekarang akar N. N itu kan jumlah sampel ya. Jumlah sampelnya kan 100. 100 kan akarnya kan 10. Oke, biar ada hitungannya. SQRT 100. Kok 1000? N-nya kan 100. Nah, ini SQRT 100. Sudah sama itu. Semuanya kan N-nya sama. Kok larinya jauh banget. Oke. Jadi nilai N-nya sama. Nah, sekarang kita masukkan nilai T hitungnya. Ini biar ada di bawah. Nah, kita blok. Ini tulisan yang benar ya teman-teman. T hitung. Tulisan hitungnya itu di bawah. Sama dengan T tabel. Harusnya ini di bawah. Tapi kadang-kadang kita nggak telaten gitu. Mana rumus T hitung tadi ya? Ini X min mu saya copy aja lah biar enggak. Nah, taruh di sini. Nilai T hitung.
sama dengan mu X bar ya dikurangi dengan min dengan mu dibagi dengan kurung buka dulu standar nilai SD dibagi ya dengan N kurung tutup. Nah, tuh. Kita copy saja ke sana kan sama rumusnya. T-tabel sekarang. T-tabel cek di Google Drive yang saya bagikan tadi. Ada tabel T. Saya tunjukkan ke teman-teman. Sudah muncul enggak ya? Tabel T. Tabel R. Mana kok nggak muncul? Sebentar. Tabel T. Nah, ini dia. Nah, di tabel T lihat itu kan ada DF. DF-nya kan N, kalau kita lihat rumus itu, DF itu N-1. Udah kita ikutin yang di rumus itu ya. Jadi DF-nya adalah N-1. Karena kita uji T-nya adalah uji dua arah, maka kanan kiri kan derajat kepercayaannya kan 95%. Jadi standar errornya kan 0,05. 0,05 dibagi 2 kan 0,025 kan ya. Nah, sehingga kita pakai ini yang saya tandai kuning ini. Lalu DF-nya kan 100 min 1, 99. Sehingga ketemu 1,984 di situ. Masukkan di Excel tadi ya. R tabelnya 1,984. Semuanya sama. Nah, sekarang tinggal keputusannya. Jika if ini hitung lebih besar sama dengan ini T-tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Jika ini lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima. Kurung tutup. Maksudnya H0 ditolak berarti menerima HA. Nah, berarti iklan baik gitu ya. Nah, udah. Ini untuk uji T, untuk apa namanya, uji deskriptif ya nih. Ini saya sebut uji deskriptif. Jadi saya balik ke sini di uji deskriptifnya ya. Nah, ini saya balik ke PowerPoint ya. Jadi tadi sudah diuji T, jadi uji T ini rumusnya yang benar ya. X bar min mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, sudah ketemu, jadi keputusan tolak H0. Artinya tolak H0 itu menerima HA. Tadi kan HA-nya kan atau H1 ya. H1-nya kan iklan WPL baik. H0-nya kan iklan WPL kan kurang baik kan gitu. Nah, berarti kan H0-nya kita tolak gitu. Itu yang dimaksud. Nah, keputusannya menolak H0. Ini kesimpulannya dari tabel tadi itu. Nah,
nilai min mengacu pada nilai yang dihipotesakan. Nah, jadi kalau kita lihat di SPSS ya, di SPSS coba cek saja ada nilai standar deviasi mana SD untuk X1 1,392. Saya mau tunjukkan saja dengan mana output. Nah, ini output di SPSS. Tadi kan kita menghitung ada nilai standar deviasi untuk ketika kita menghitung ini ya, analisis uji validitas ya, X11 ini standar deviasi untuk X1 itu kan 1,392. Nah, kita bandingkan sama enggak? 1,39247 ya, samalah ya. Artinya itu sebenarnya kalau di SPSS kita bisa menghitung tapi hanya sebagian saja. Nah, membutuhkan standar deviasinya saja yang kita aju di sini di analisis deskriptif itu. Oke, saya kira itu berkaitan dengan uji deskriptif, uji hipotesis deskriptif yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, saya berharap ya teman-teman nanti ketika menyusun skripsi apapun konsentrasinya usahakan digunakan analisis deskriptif seperti yang saya ajarkan di sini. Nah, ini sudah saya kasih bahannya semua. Nanti insya Allah hasil videonya saya share juga, saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa akses di YouTube saya, bisa dengarkan di situ. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman paling tidak satu kelas inilah, satu kelas MGF ini, apapun konsentrasinya, saya tidak mengajak Anda untuk harus masuk konsentrasi marketing, tidak. Silahkan pilih konsentrasi yang disenangi. Tapi ketika nanti Anda menyusun skripsi, kalau skripsinya kuantitatif, saya kira meskipun keuangan pun bisa dilakukan analisis deskriptif seperti ini, tinggal berbeda caranya saja. Sehingga ada analisis deskriptifnya, ada hipotesis deskriptifnya. Sudah saya ajarkan caranya. Terus kalau bagi yang marketing atau yang MSDM, sebenarnya keuangan pun sekarang sudah mulai juga. Kalau misalkan Anda yang keuangan, Anda mencari tahu tentang coba cari konsep apa namanya, ada sekarang ini konsep sebenarnya sudah lama sih, 5 tahun yang lalu berkembang, ada literasi keuangan misalnya, ada literasi keuangan, apa ya bahasa Indonesianya, ya sudahlah, literasi keuangan. Kalau Anda mencari informasi tentang literasi keuangan, tentu akan menyebarkan kuesioner. Nah, sehingga analisis kuesioner hanya di tempat kita di Trunojoyo ini yang belum pernah itu mencoba. Coba silakan yang nanti ambil konsentrasi keuangan, ambil itu topik literasi keuangan, pasti menyebarkan kuesioner seperti ini, kuesioner seperti ini. Nah, usahakan nanti ketika Anda menyebarkan kuesioner, kemudian datanya sudah dianalisis seperti ini, tabulasi, dianalisis, di bab 4-nya interpretasinya jangan yang merah. Saya sangat berharap betul, jangan yang merah. Hanya bicara persentase tanpa ada interpretasi lanjutan. Nah, kalau ya saya tidak mungkin membimbing Anda semua ya. Nah, tentu nanti akan pembimbingnya akan berbeda-beda. Siapa dapat siapa saya nggak tahu. Itu nanti setahun lagi lah gitu ya. Setahun lagi Anda akan mulai menyusun skripsi itu. Nah, tolong saya berharap betul jangan yang merah ini argumentasi interpretasi tabelnya, gunakan yang biru karena Anda sarjana. Nah, saya berharap agar bisa itu maka harus dilakukan analisis deskriptifnya gitu ya. Jadi uji deskriptifnya. Nah, ini ada konsistensi. Coba saya naik lagi ke atas, cek di rumusan masalah ya. Di rumusan masalah yang saya aju nih, ini biar saya tunjukkan biar ada konsistensi. Rumusan masalah pertama itu adalah bagaimana
keputusan mengunjungi destinasi wisata. Ini adalah variabel Y ini. Bagaimana keputusan berkunjung ke destinasi wisata WBL, maksudnya itu. Kalau kita protoli ya. Jadi ini di rumusan masalah satu ini satu kesatuan. Nanti akan dibikin sub hipotesis, diprotoli lagi menjadi beberapa, ada 4 sub hipotesis. Sub hipotesis yang pertama, keputusan berkunjung ke destinasi wisata tepat, iklan baik, promosi penjualan baik, daya tarik destinasi sangat baik atau baik begitu. Nah, ada 4 sub hipotesis dari rumusan masalah pertama. Di rumusan masalah ini, yang rumusan masalah pertama ini diuji dengan hipotesis deskriptif seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi baru menguji hipotesis yang untuk iklan saja. Saya belum melihat menguji hipotesis yang untuk destinasi wisata, promosi penjualan, dan daya tarik. Tadi yang saya contohkan hanya satu variabel, hanya satu iklan saja, hanya satu variabel yaitu iklan saja yang saya cari, yang saya berikan contoh. Nanti dalam pelaksanaannya si anak ini yang menulis skripsi ini ada 4 uji hipotesis deskriptif, uji T-nya. Nah, karena di rumusan masalah itu ini adalah gambaran besar, nanti dipecah menjadi sub-sub hipotesis. Nah, itu. Nah, di rumusan masalah kedua itu makanya saya bilang ini disebut hipotesis asosiatif nantinya, karena mencari keterkaitan antar variabel. Apakah daya tarik iklan berpengaruh terhadap keputusan berkunjung? Kalau kita protoli ya, ini ada 5 sub hipotesis di sini. Jadi, apakah daya tarik iklan satu ya berpengaruh terhadap kunjungan wisata? Yang kedua, apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan berkunjung? Yang ketiga, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan berkunjung? Ya, itu 3. Oh, ada 4 ya, sorry, kebanyakan saya tadi. Kemudian yang hipotesis asosiatif kelima, apakah daya tarik, iklan, dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan berkunjung? Nah, ada 4 hipotesis, ada 4 sub hipotesis juga di sini. Di hipotesis asosiatif lah. Kalau yang nomor 1 uji hipotesisnya digunakan uji hipotesis deskriptif dengan analisis deskriptif tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, yang di uji hipotesis kedua, rumusan masalah kedua, ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesanya. Nanti akan saya berikan sebentar lagi. Oke, saya minta waktu break dulu 30 menit ya. Nanti kita lanjut lagi jam 10 ya. Sementara kita break dulu, kita tutup dulu Zoom-nya, nanti jam 10 kita mulai lagi. Oke, nanti di SPSS mungkin saya percepat saja biar tidak berlama-lama. Nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti di